Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami ingin membaca dan mengkaji sedikit dalam kitab Al-Mu'tamad fi Fiqh Syafi'i tentang syarat-syarat wajib puasa, syurut wujubis siyam, syarat-syarat wajib puasa. Yang pertama, syarat wajib puasa adalah Islam, al-Islam. Orang itu adalah beragama Islam. As-siyam ibadatun la yutalibu bifi'liha ilal muslim. Yaitu ibadah yang diminta pelaksanaannya bagi orang muslim. Non-muslim, kafir, dia tidak wajib untuk melakukan puasa. Bahkan Allah mentaksis lagi, ya ayyuhalladzina amanu dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, kewajibkan pada kamu berpuasa. Ini jelas dalam surah Al-Baqarah ayat 184. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syarat wajib puasa yang pertama adalah itu Islam. Yang kedua, al-bulugh. Orang itu baligh, sudah baligh. La yajibu siyam illa 'alal balighi kasairil ahkam syar'iyyah. Tidak wajib berpuasa kecuali orang itu sudah baligh sebagaimana hukum-hukum syariat yang lainnya. Ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ali karamallahu wajahu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala rufi'al qalamu an salasatin. Diangkat penanya atas 3 golongan. Angkat pena artinya tidak dicatat dosa kepada 3 golongan. Maka kata Nabi SAW, anis sobi hatta yablugha, yaitu anak-anak hingga dia baligh. Kalau baligh sudah kena hukum. Kalau anak-anak maka dia tidak kena hukum. Maka anak-anak tidak wajib berpuasa. Wa anin naimi hatta yastaiqid, yaitu orang yang tidur. Sana orang tidur juga, dia tidak kena hukum. Hatta yastaiqid, hingga dia bangun daripada tidurnya. Wa anil majnun hatta yufiq, yaitu orang gila hingga sembuh dari gilanya. Maka kalau kita lihat ada orang enggak puasa, bisa jadi orang itu orang gila, maka dia tidak berpuasa. Yang ketiga, yang pertama tadi al-Islam, yang kedua al-bulugh, yang ketiga adalah al-aqlu, berakal. Syurut li wujubis siyam wujudil aql. Syarat wajib puasa juga karena ada akal. Kalau hilangnya akal, umpamanya orang rumah sakit jiwa, orang ngomong ngampol, tidak perlu orang ini harus berpuasa karena memang tidak wajib pada dia. Karena orang berpuasa itu harus energik, harus segar dia. Dan kemudian yang terutama adalah dia harus berakal. Nah, selanjutnya, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa syarat wajib puasa selanjutnya? Adalah an-niqa'u minal haidi awin nifas, suci dari haid dan nifas. Di wanita kalau datang bulan nifas, ya, darah nifas, maka kalau belum suci daripada darah haid dan nifas, maka bagi dia tidak wajib berpuasa. Andai kata dia nanti berpuasa, qadha, dia melakukan qadha di bulan yang lainnya. Nah, selanjutnya al-qudratu 'ala siyam. Dia mampu mengerjakannya. Kalau tidak mampu juga tidak dibebani. Karena puasa ini bukan membebani, tapi melatih orang untuk supaya orang itu menjadi takwa, melatih. Dilatih, digembleng selama sebulan penuh. 30 hari digembleng supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Jadi kalau umpama syekh la yurja syafa'uhu, kalau umpamanya orang tua renta kemudian tidak mampu dia melakukan puasa, yang bagi dia tidak berpuasa, maka bayar fidyah. Atau orang sakit, la yurja syafa'uhu, atau orang sakit yang tidak mungkin sembuh. Sakit sembuh, tidak mungkin sembuh, maka bagi dia juga qadha. Tapi kalau dia sakit mungkin sembuh, maka bagi dia mengganti di hari sudah dia sehat.
Ini yang harus kita pahami, sehingga pemirsa, tidak semua orang umpamanya bebas tidak berpuasa, kemudian dengan alasan sakit sedikit kemudian dia tidak berpuasa. Tidak, ada sakit-sakit tertentu, kemudian ada 3 orang alim yang faqih, artinya faham juga, selain dia faqih juga faham lah, yang mensaksikan bahwasanya orang ini sakit dan betul-betul dia tidak bisa melakukan berpuasa, maka dia boleh tidak melakukan puasa di bulan suci Ramadan karena dia sakitnya, dan dia kalau dia sembuh, mungkin sakitnya sembuh, maka dia bisa mengganti di hari-hari yang lain. Demikian jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 5 syarat wajib puasa ini harus kita pahami, sehingga mungkin ada saudara kita yang tidak berpuasa, mungkin dia tadi yang kurang waras, gila tadi, atau juga ada orang non muslim dia tidak berpuasa, ya mungkin dia non muslim, orang bukan orang Islam, maka nggak wajib. Maka kalau ada kita lihat orang yang makan di pinggir jalan, mungkin dia non muslim, maka sehendaknya juga orang non muslim juga menghormati umat Islam yang sedang berpuasa dan tidak makan juga semena-mena di depan orang yang berpuasa. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.